Wanita pergi ke masjid, mengapa selalu dipertanyakan? Sedangkan wanita yang pergi ke pabrik-pabrik jarang sekali yang dipertanyakan. Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah hukumnya seorang wanita yang masih muda dan cantik pergi ke masjid untuk ikut sholat berjamaah atau untuk ikut pengajian? Mohon jawaban dan penjelasannya dilengkapi dengan dalil-dalil hadis. Atas jawaban dan penjelasannya kami sampaikan terima kasih. Baik, pertanyaan sangat bagus sekali. Tetapi sayang kurang cerdas dalam melihat situasi dan kondisi. Kita berada di mana? Bagaimana negara kita dalam memberi kebebasan kepada setiap para wanita untuk keluar rumah, baik itu keluar rumah untuk sekedar belanja kebutuhan sehari-hari maupun keluar rumah untuk bekerja di kantor, di pasar, di toko, di swalayan, di supermarket, di bar, di diskotik, di pabrik-pabrik, dan bahkan bebas kerja ke luar negeri. Para oknum pejabat pemerintah kita selalu bilang bahwa para TKW, tenaga kerja wanita Indonesia itu adalah para pahlawan devisa negara. Sebenarnya mereka, para oknum pejabat itu faham atau tidak? Betapa Allah Ta'ala telah memuliakan setiap wanita untuk menjadi seorang ibu. Ibu adalah derajat yang paling tinggi karena apa? Setinggi apapun derajatnya seorang presiden, seorang raja, itu dia lahir dari rahim seorang ibu. Seorang ibu bekerja di rumah membantu suami untuk mendidik putra-putri dengan baik agar menjadi generasi menerus bangsa yang handal. Ucapan mereka para oknum pejabat itu hanyalah pembodohan berkedok sanjungan. Seharusnya para oknum pejabat negara itu yang berusaha bagaimana caranya menaikkan devisa negara, bukan malah membodohi kaum wanita, diperas tenaganya, pengumpul devisa negara. Namanya wanita diberi kebebasan keluar rumah mencari uang sendiri, maka rata-rata mereka para wanita itu senang. Karena apa? Mereka para wanita itu bisa bebas menentukan segalanya, bahkan bisa mengatur suaminya. Suami mereka jadi babu tukang antar jemput, istri pulang pergi kerja. Wibawa dan martabat lelaki yang jadi suami telah hancur. Fitrah wanita yang seharusnya suci dan mulia jadi istri dan ibu juga sudah rusak ternoda. Mereka karena telah bebas keluar masuk kemanapun. Seharusnya wanita itu mutiara yang tersimpan indah. Banyak lelaki usia produktif jadi pengangguran. Tingkat kejahatan naik. Terjadi pencurian dan perampokan di mana-mana. Ini adalah kesalahan pemerintah dan negara. Karena mereka sibuk mencari kesenangan pribadi. Mereka hanya selalu ngurus proyek-proyek dan proyek agar apa? Agar uangnya masuk kantong mereka masing-masing. Mereka ini kurang peduli dengan keadaan yang terjadi, perubahan yang terjadi di negaranya. Bahkan ada orang yang keterlaluan, katanya emansipasi wanita. Emansipasi wanita itu wanita harus menjadi seorang ibu yang luar biasa, yang handal. Bahkan seorang profesor doktor yang menjadi ibu harus bangga. Bangga saya menjadi seorang pendidik bagi putra-putri saya. Karena apa? Putra-putri saya pendidiknya adalah seorang profesor doktor. Jangan malah terbalik. Saya kan profesor doktor, ngapain saya harus didik anak-anak saya? Ini adalah pikiran-pikiran yang picik yang akan merusak, yang ternoda oleh iblis dan setan. Seharusnya mereka, seorang wanita yang bergelar profesor doktor itu merasa malu dan gengsi kalau putra-putri mereka dididik oleh seorang pembantu yang tidak pernah lulus SD sekalipun. Mereka harusnya malu. Lihat itu bagaimana para wanita sedang berlomba-lomba kerja di pabrik-pabrik. Mereka setiap pagi dan sore selalu rebutan di jalan-jalan. Suami mereka menjadi tukang ojek antar jemput pulang pergi istrinya. Sedangkan di rumah juga semuanya diserahkan sang suami, sehingga derajat dan martabat seorang lelaki yang menjadi suami menjadi hancur dan rusak. Demikian juga
ya kesucian dan kemuliaan keagungan seorang wanita yang harusnya anggun dan menjadi ibu yang mulia menjadi ternoda dan hancur berkeping-keping. Ini semua adalah kewajiban dan tanggung jawab pemerintah beserta para wakil rakyat, di mana para anggota DPR MPR itu, jika kalian tidak segera membuat aturan undang-undang untuk melindungi hak dan kewajiban para lelaki dan wanita secara adil yang sesuai dengan fitrah lelaki dan wanita, maka negeri ini akan semakin terpuruk dilanda berbagai macam masalah. Mulai dari masalah rumah tangga, masalah daerah hingga masalah pemerintah pusat itu sendiri. Masalah semakin bertumpuk-tumpuk akan menjadi masalah yang sulit untuk terpecahkan. Adapun masalah wanita yang masih muda dan cantik pergi ke masjid untuk ikut sholat berjamaah maupun untuk ikut pengajian, maka sangat dianjurkan sekali. Sangat sunnah, sangat-sangat dianjurkan. Karena apa? Kalau masjidnya sepi, maka para wanita bisa meramaikan. Pengajian-pengajian sepi, maka para wanita muslimah bisa meramaikannya. Jangan nunggu tua, karena agama Islam ini kalau diisi oleh orang-orang yang sudah tua, sudah jompo, sudah loyo, pikirannya sudah enggak cerdas lagi, agama ini akan semakin terpuruk, semakin terpuruk. Yang muda-muda masih cantik selalu rebutan pekerjaan di mana-mana. Ingin mendapatkan uang, kemudian setelah punya uang mereka shopping, memanjakan diri, rekreasi untuk selalu bersenang-senang dimanapun. Kemudian setelah mereka tua baru sadar agama Islam ini seolah-olah hanya untuk orang-orang tua, ya Allah. Oleh sebab itu yang muda-muda, ayo masjid, ke masjid. Semuanya baik laki-laki maupun perempuan ke masjid. Ya, hidupkan masjid, ramaikan majelis-majelis taklim. Jangan kalah dengan para wanita yang rebutan di jalanan setiap pagi dan sore, yang rebutan ke pabrik-pabrik, ke toko-toko, ke swalayan, ke pasar-pasar, kemanapun, bahkan sampai ke luar negeri. Ya, adapun anjuran kami untuk para wanita muslimah yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk senantiasa pergi ke masjid dan ke majelis taklim, ya kita tunjukkan dalilnya. Yang pertama, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La tamna'u ima Allahi masajidallah." La tamna'u, janganlah mencegah atau menghalangi oleh kalian ima Allahi pada hamba-hamba wanitanya Allah. Masajidallah pada masjid-masjidnya Allah. Jangan halang-halangi, jangan cegah oleh kalian hamba-hamba wanitanya Allah itu pada masjid-masjidnya Allah. La tamna'u ima Allahi masajidallah. Akhrajahu al-Bukhari, akhrajat telah mengeluarkan pada hadis al-Bukhari oleh Imam Bukhari. Nomor hadis yang ke-900 wa Muslimun, dan oleh Imam Muslim nomor hadis 442. Hadis ini ditakhrij, dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim. Wa fil lafdhin anhu, dan yaitu tetap di dalam suatu lafaz anhu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u nisa'akum al-masajida. La tamna'u, janganlah mencegah, menghalangi oleh kalian nisa'akum pada wanita-wanita kalian, al-masajida pada masjid-masjid. Wa buyutuhunna, bermula rumah-rumah mereka, khairun, yaitu lebih baik, lahunna, bagi mereka. Akhrajah telah mengeluarkan hubahada hadis Ahmadu oleh Imam Ahmad fi musnadi, di dalam musnad beliau, nomor hadis 5468 wa Abu Dawud, dan oleh Imam Abu Dawud nomor hadis 567. Di dalam matan hadis ini ada tambahan lafaz wa buyutuhunna khairun lahunna, dan rumah-rumah mereka para wanita khairun, yaitu lebih baik, lahunna, bagi mereka para wanita. Ini rumah dibandingkan dengan masjid bagi para wanita loh ya, dibandingkan dengan masjid itu sholat di dalam rumah itu lebih baik. Tetapi tidak terlarang. Bahkan Rasulullah SAW melarang siapapun laki-laki, ya, jangan melarang para wanita untuk ke masjid. Kalau masalah lebih baik mana, ya lebih baik di rumah. Ini rumah dibandingkan dengan masjid, apalagi rumah dibandingkan dengan, mohon maaf ya, dengan toko-toko, dengan pabrik-pabrik, dengan pasar-pasar, dengan swalayan. Wanita itu hendaklah di rumah. Ya, kalau keluar ya keluar ke masjid, jangan keluar kedangsaan kemana-mana, ya Allah. Agama Islam ini menjadi lemah karena apa? Oh ya, umat Islamnya yang masih muda-muda tidak butuh agama Islam. Mereka hanya butuhnya uang dan uang.
Mereka hanya materialistis. Kemudian dasar yang terakhir, ya kita bahasanya banyak sekali, cuman karena ini adalah singkat waktunya. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la aqumu fi sholati. Ini sesungguhnya aku, la aqumu yaitu sungguh-sungguh akan berdiri oleh aku fi sholati di dalam salat, uridu yang ingin oleh aku, an utawila pada sekiranya memperpanjang, melama-lamakan oleh aku, kata Rasulullah, fiha di dalam salat. Fa asma'u buka as-sobi, lalu mendengar oleh aku buka as-sobi pada tangisannya anak kecil, bayi. Fa atajawwazu fi sholati, fa atajawwaju lalu mempersingkat, mempercepat oleh aku fi sholati di dalam salatku. Karahiyata an asyqa ala ummihi, karena dalam keadaan tidak suka oleh aku, kata Rasulullah, apabila aku memberatkan ala ummihi atas ibunya. Ini adalah sebagai dasar bahwa zaman Rasulullah SAW banyak wanita yang ikut sholat bahkan membawa bayi, anak-anak kecil. Mereka para wanita zaman sahabat itu pergi ke masjid bahkan membawa anak-anak mereka yang masih bayi. Lah kok zaman sekarang apalagi di Indonesia mempermasalahkan wanita yang pergi ke masjid ini kan namanya tidak muqtadul hal, ya, melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi. Akhrajat yang mengeluarkan pada hadis Al-Bukhari oleh Imam Bukhari nomor hadis 707, Abu Dawud dan oleh Imam Abu Dawud nomor hadis 789. Jadi sekali lagi bahwa wanita yang keluar rumah ke masjid untuk sholat berjamaah maupun untuk taklim sangat dianjurkan sekali. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.